Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati dan melindungi kita di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan pagi ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dapat berkumpul di hadirat-Mu pada pagi hari ini, dan kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang hidup dan mengubahkan hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau membuka pikiran kami untuk memahami dan menerima kebenaran dari firman-Mu. Berikanlah kami kesadaran akan hadirat-Mu yang dekat dan kasih-Mu yang melimpah. Beri kami kerendahan hati untuk tunduk kepada kehendak-Mu yang sempurna dan untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk mengambil langkah-langkah iman dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Allah Sang Penyembuh, kami berdoa di hadapan-Mu dengan hati yang terbeban atas saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami memohon perlindungan dan kesembuhan bagi mereka yang merasakan penderitaan fisik dan emosional. Kami memohon agar Engkau menguatkan tubuh mereka, menyembuhkan luka-luka dan menghilangkan rasa sakit. Kami berdoa agar Engkau memberikan keberanian kepada mereka dalam menghadapi cobaan ini, serta memberikan penghiburan kepada mereka yang merasa putus asa. Bapa yang penyayang, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada dokter dan tenaga medis yang merawat mereka, supaya mereka diberkati dengan keahlian dan kebijaksanaan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, kepada para pengikut Kristus pada zaman Perjanjian Baru. Dalam pasal ini, Yakobus membahas tentang sifat manusia yang cenderung hidup dalam kedagingan dan egoisme. Ia mengingatkan kita tentang bahaya godaan dan pertempuran rohani yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika Yakobus mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah," ia mengajak kita untuk menghancurkan kecenderungan daging dan ego kita melalui pertobatan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah. Menaklukkan diri di hadapan Allah berarti kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang suci. Ini melibatkan kerendahan hati, penyerahan diri, dan pengakuan bahwa kita tidak dapat melawan dosa dan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Selanjutnya, Yakobus mengatakan, "Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ini menggarisbawahi pentingnya melawan pengaruh iblis dalam hidup kita. Iblis adalah musuh yang ingin menggoda kita, merusak hubungan kita dengan Allah, dan menghalangi kita dalam mengikuti kehendak-Nya. Melawan iblis berarti kita harus mengenali strategi dan tipu muslihatnya yang ingin menjauhkan kita dari Allah. Hal ini melibatkan pembacaan dan pemahaman firman Allah, berdoa, bersekutu dengan orang percaya lainnya, dan hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah dan melawan iblis, dampaknya adalah iblis akan lari dari kita. Ini bukanlah kekuatan kita sendiri yang mengusir iblis, tetapi kekuatan Allah yang bekerja melalui kita. Saat kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, mengakui kekuasaannya dan menyerah sepenuhnya kepadanya, iblis tidak lagi memiliki kendali atas kehidupan kita. Namun,
Penting untuk diingat bahwa iblis akan terus berusaha mencari kesempatan untuk menggoda dan merusak kita. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada, teguh dalam Tuhan, dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita merenungkan pentingnya hidup yang setia dan konsisten dalam iman kita kepada Kristus. Kita diingatkan bahwa kita adalah pejuang rohani dan bahwa pertempuran melawan dosa dan iblis adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dalam kuasa Roh Kudus, kita memiliki kekuatan dan otoritas untuk melawan dan mengalahkan musuh kita. Tetapi itu memerlukan komitmen kita yang sungguh-sungguh, kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Dengan mentaati panggilan untuk menaklukkan diri di hadapan Allah dan melawan iblis, kita dapat hidup dalam kebebasan dan kedamaian yang Kristus tawarkan. Kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam, memperoleh kemenangan atas dosa, dan menjadi saksi yang efektif bagi kasih dan kebenaran Allah di dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu pagi ini dapat menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini. Berkatilah segala aktivitas pekerjaan kami, dan topanglah kami dengan kuasa-Mu yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga bagi setiap anggota keluarga kami. Firman-Mu berkata bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Pakailah kami menjadi saksi-Mu di tengah keluarga kami, agar kami dapat memenangkan jiwa mereka bagi Tuhan Yesus Kristus. Bentuklah kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami senantiasa dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan di tempat dimanapun kami berada. Jauhkanlah dari bencana alam apapun dan berikanlah keamanan serta kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, dan berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.